Tahukah kamu, ada satu malam dalam sejarah manusia yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tidak bisa diukur oleh jarak, dan tidak bisa disamakan dengan peristiwa apapun di dunia. Dalam satu malam, seorang manusia melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, lalu menembus langit demi langit hingga ke tempat paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam itu bukan dongeng, bukan mimpi. Itulah malam Isra Mi'raj, malam penuh rahasia, malam yang mengubah iman, dan malam yang sampai hari ini masih memanggil kita lewat satu perintah agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Cahaya Umat. Sebuah ruang sederhana untuk kita merenung, belajar, dan menguatkan kembali iman di tengah hiruk-pikuk dunia yang sering membuat hati lelah. Melalui kisah dan pengingat seperti ini, kami berharap setiap video bisa menjadi cahaya kecil yang menuntun langkah kita agar tidak jauh dari Allah. Jika konten ini terasa bermanfaat, kami mengajak saudaraku semua untuk mendukung dakwah ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan membagikan video ini. Dukungan kecil dari Anda bisa menjadi amal jariah dan perantara tersebarnya kebaikan kepada lebih banyak umat. Mari kita lanjutkan kisah penuh makna ini bersama. Sebelum Isra Mi'raj terjadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada pada fase hidup yang sangat berat. Bukan hari biasa, bukan ujian kecil, melainkan masa yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Di tahun itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan dua sosok paling berarti dalam hidupnya. Yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta, orang pertama yang beriman, tempat Rasulullah mencurahkan lelah dan luka setelah menghadapi kerasnya penolakan kaum Quraisy. Khadijah bukan sekedar pendamping, tetapi penenang jiwa, penguat dakwah, dan pelindung dari hinaan manusia. Tak lama setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kehilangan Abu Thalib, paman yang selama ini melindunginya dari ancaman fisik dan kekerasan kaum Quraisy. Sejak wafatnya Abu Thalib, perlindungan itu hilang, tekanan semakin nyata, gangguan semakin berani dilakukan. Setiap hari Rasulullah berdakwah, namun yang datang justru ejekan, hinaan, dan penolakan. Beliau dicap pendusta, tukang sihir, bahkan orang gila. Padahal yang beliau bawa hanyalah kebenaran dan ajakan untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Namun Rasulullah tidak menyerah. Dengan hati yang tetap berharap, beliau pergi ke Taif, berharap menemukan telinga yang mau mendengar dan hati yang mau menerima. Namun harapan itu kembali diuji. Di Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak disambut dengan kebaikan. Bukan nasihat yang beliau terima, melainkan caci maki dan lemparan batu. Anak-anak dan budak dihasut untuk mengejar beliau, hingga kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah dan sandal beliau dipenuhi luka. Dalam kondisi terluka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung di sebuah kebun. Di sanalah beliau berdoa dengan doa yang sangat menyentuh hati. Mengadu bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah SWT. Beliau tidak mengeluh tentang rasa sakitnya, melainkan khawatir jika Allah murka kepadanya. Inilah puncak ujian seorang hamba pilihan. Secara manusiawi, siapapun bisa putus asa. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabar, tetap berharap, dan tetap percaya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan perjuangan hambanya. Dan justru di saat dunia terasa paling gelap, di saat manusia menutup pintu, Allah membuka pintu langit.
Isra Mi'raj tidak datang di saat Rasulullah SAW berada di puncak kejayaan, melainkan di saat beliau berada di titik terendah secara manusiawi. Inilah pelajaran besar bagi kita semua, bahwa pertolongan Allah sering datang setelah kesabaran mencapai batasnya, dan bahwa di balik luka yang paling dalam, Allah menyiapkan kemuliaan yang paling tinggi. Dari bumi yang penuh hinaan, Allah mengangkat Rasul-Nya menuju langit yang penuh kemuliaan. Di tengah keheningan malam, saat manusia terlelap dan dunia seolah berhenti bergerak, Allah memilih satu hamba-Nya untuk menyaksikan keajaiban yang tak pernah dialami siapapun sebelumnya. Rasulullah SAW berada di Masjidil Haram ketika malaikat Jibril datang menemuinya. Dada beliau dibelah, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk membersihkan dan menguatkan hati sebelum perjalanan agung dimulai. Hati yang akan menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah harus benar-benar disiapkan. Kemudian didatangkanlah Buraq, makhluk istimewa yang langkahnya sejauh mata memandang. Bukan kuda, bukan pula hewan biasa, melainkan kendaraan langit yang diciptakan khusus untuk misi suci ini. Dalam sekejap, Rasulullah SAW meninggalkan Mekah. Gunung, padang pasir, dan jarak yang biasanya ditempuh berhari-hari dilewati hanya dalam satu malam. Inilah Isra, perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, perjalanan yang secara logika manusia mustahil. Namun bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Di sepanjang perjalanan, Rasulullah SAW diperlihatkan berbagai tanda. Beliau melewati tempat-tempat bersejarah yang kelak menjadi saksi perjalanan para nabi. Setiap langkah adalah pelajaran, setiap detik adalah penguatan iman. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW turun dari Buraq. Di tempat yang penuh berkah itu telah berkumpul para nabi terdahulu. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan banyak nabi lainnya, semuanya hadir. Sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan oleh akal manusia. Para pembawa risalah tauhid dari berbagai zaman berdiri dalam satu shaf, dan Nabi Muhammad SAW diminta menjadi imam sholat mereka. Ini bukan sekedar sholat, ini adalah penegasan dari langit bahwa Rasulullah SAW adalah pemimpin para nabi, dan Islam adalah penyempurna seluruh ajaran tauhid sebelumnya. Masjidil Aqsa bukan dipilih tanpa alasan. Ia adalah simbol persatuan risalah para nabi. Dari sinilah Islam menegaskan bahwa dakwah Nabi Muhammad bukan milik satu kaum, tetapi rahmat bagi seluruh alam. Setelah sholat selesai, perjalanan belum berakhir. Isra hanyalah pembuka dari keajaiban yang lebih besar. Langit telah bersiap menyambut. Pintu-pintu langit akan dibuka satu persatu. Dari bumi tempat para nabi pernah sujud, Rasulullah SAW akan diangkat menuju perjalanan berikutnya. Mi'raj, sebuah perjalanan yang tidak hanya mengangkat jasad, tetapi juga meninggikan kedudukan umat Islam di sisi Allah. Dan malam itu, bumi menjadi saksi bahwa jarak bukanlah penghalang bagi kekuasaan Allah, dan ketaatan adalah jalan tercepat menuju kemuliaan.
Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan sholat di Masjidil Aqsa, perjalanan agung itu belum berakhir. Justru disinilah keajaiban yang lebih besar dimulai. Dari bumi yang penuh sejarah para nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap menempuh perjalanan menuju langit. Malaikat Jibril membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik menuju langit pertama. Di sana, pintu langit diketuk dan dibuka dengan izin Allah SWT. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh Nabi Adam alaihi salam, bapak seluruh manusia. Beliau menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh hormat dan doa kebaikan. Isyarat bahwa dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kelanjutan dari perjuangan tauhid sejak awal penciptaan manusia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit kedua dan bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam, dua nabi yang dikenal dengan kelembutan hati dan keteguhan iman. Mereka menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai saudara dan mendoakan kebaikan untuk umatnya. Perjalanan berlanjut ke langit ketiga, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Yusuf alaihi salam yang dianugerahi setengah dari seluruh keindahan. Keindahan itu bukan untuk dipamerkan, tetapi sebagai tanda kebesaran Allah dalam menciptakan hamba-hamba pilihannya. Di langit keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Idris alaihi salam, seorang nabi yang diangkat derajatnya oleh Allah. Pertemuan ini menjadi isyarat bahwa Allah meninggikan siapapun yang dikehendakinya, bukan karena dunia, tetapi karena ketaatan. Langit demi langit dilewati, bukan dengan kesombongan, melainkan dengan penuh adab, doa, dan ketundukan kepada Allah. Rasulullah kemudian melanjutkan perjalanan ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Beliau dikenal sebagai sosok yang lembut dan dicintai oleh kaumnya. Dari sini, kita belajar bahwa dakwah membutuhkan kesabaran dan kasih sayang. Di langit keenam, Rasulullah bertemu Nabi Musa alaihi salam, seorang nabi yang kuat, tegas, dan penuh pengalaman dalam membimbing umat. Nabi Musa menangis ketika Rasulullah melanjutkan perjalanan, karena umat Nabi Muhammad kelak akan lebih banyak masuk surga. Kemudian, Rasulullah sampai di langit ketujuh dan bertemu Nabi Ibrahim alaihi salam yang bersandar di Baitul Ma'mur, tempat ibadah para malaikat yang setiap hari dimasuki oleh puluhan ribu malaikat dan tidak pernah kembali lagi. Nabi Ibrahim menyampaikan salam dan pesan cinta kepada umat Nabi Muhammad. Namun, perjalanan belum berhenti di sana. Rasulullah melanjutkan ke Sidratul Muntaha, batas tertinggi yang tidak bisa dilampaui oleh makhluk manapun. Bahkan malaikat Jibril pun berhenti di sana. Di tempat yang penuh cahaya dan keagungan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat langsung dari Allah. Awalnya 50 waktu, lalu diringankan menjadi 5 waktu, namun dengan pahala seperti 50. Inilah puncak Mi'raj, bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi perjumpaan agung antara hamba dan Robnya. Dan sejak malam itu, sholat menjadi penghubung langit dan bumi, menjadi jalan bagi setiap mukmin untuk mendekat kepada Allah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didekatkan pada malam Mi'raj. Di tempat yang penuh cahaya dan keagungan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat langsung dari Allah. Awalnya 50 waktu, lalu diringankan menjadi 5 waktu, namun dengan pahala seperti 50. Inilah puncak Mi'raj,
bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi perjumpaan agung antara hamba dan Robnya. Dan sejak malam itu, solat menjadi penghubung langit dan bumi, menjadi jalan bagi setiap mukmin untuk mendekat kepada Allah, sebagaimana Rasulullah SAW didekatkan pada malam Mi'raj. Di antara semua ibadah dalam Islam, hanya salat yang Allah perintahkan langsung kepada Rasulullah SAW di langit, bukan melalui bumi. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa salat memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah. Salat bukan sekadar rangkaian gerakan, bukan hanya bacaan yang dihafal. Salat adalah pertemuan antara hamba dengan Robnya. Ketika kita berdiri menghadap kiblat, sesungguhnya kita sedang memenuhi panggilan Allah, panggilan yang dikumandangkan 5 kali setiap hari. Banyak manusia merasa hidupnya sempit, hatinya gelisah, dan pikirannya lelah. Padahal mungkin yang hilang bukan rizki, bukan jabatan, bukan manusia, melainkan hubungan dengan Allah yang mulai renggang. Isra Mi'raj mengajarkan bahwa ketika Rasulullah SAW berada di titik terberat hidupnya, Allah tidak memberi beliau harta atau kekuasaan, tetapi salat. Karena salat adalah sumber kekuatan, ketenangan, dan keistiqomahan. Setiap takbir adalah pengakuan bahwa Allah lebih besar dari semua masalah. Setiap ruku adalah tanda kerendahan diri. Setiap sujud adalah posisi paling dekat antara hamba dan Tuhannya. Namun sayangnya, banyak dari kita yang sholat tanpa benar-benar hadir. Tubuh menghadap kiblat, tetapi hati sibuk dengan dunia. Padahal, sholat yang khusyuk adalah sholat yang menghidupkan jiwa. Salat disebut sebagai mi'rajnya orang beriman. Jika Rasulullah SAW diangkat ke langit untuk bertemu Allah, maka kita dipanggil 5 kali sehari untuk mendekat kepadanya melalui salat. Salat mengajarkan disiplin waktu, melatih kesabaran, dan menjaga hati agar tetap terikat dengan akhirat. Orang yang menjaga salatnya akan dijaga oleh Allah. Orang yang meremehkan salat perlahan akan kehilangan arah hidupnya. Karena salat adalah tiang agama. Jika ia roboh, maka robohlah bangunan iman. Rasulullah SAW bersabda bahwa amal pertama yang akan dihisap di hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika salatnya rusak, maka rusak pula amal-amal lainnya. Isra Mi'raj bukan hanya peristiwa untuk dikenang setiap tahun. Ia adalah pengingat harian yang harus kita jawab dengan salat yang dijaga, bukan sekedar dikerjakan, tetapi dihidupkan. Maka ketika azan berkumandang, jangan anggap itu sebagai gangguan aktivitas, melainkan sebagai undangan kehormatan dari Allah SWT. Karena bisa jadi, di tengah sujud yang tulus, Allah sedang menyiapkan jawaban atas doa-doa yang selama ini kita panjatkan. Dan di sanalah rahasia terbesar salat. Ia bukan beban, melainkan jalan pulang bagi hati yang lelah. Setelah Rasulullah kembali dari malam yang luar biasa itu, beliau menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj kepada para sahabatnya. Namun tidak semua orang langsung percaya. Banyak yang menertawakan, mencemooh, bahkan menuduh beliau berdusta. Mereka berkata, bagaimana mungkin manusia bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke langit dan kembali dalam satu malam? Bagi akal manusia biasa, peristiwa itu mustahil. Namun di tengah penolakan itu, muncul sahabat yang penuh keyakinan.
Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Jika Muhammad yang mengatakan, maka aku percaya." Keyakinan Abu Bakar menjadi contoh bagi kita bahwa iman sejati tidak selalu tergantung pada bukti yang kasat mata. Seringkali, iman adalah percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, meski dunia meragukan. Peristiwa ini menjadi ujian tidak hanya bagi Nabi, tetapi juga bagi umatnya. Siapa yang percaya pada Allah dan Rasul-Nya akan diperkuat imannya. Siapa yang berpaling akan tetap terjebak dalam keraguan. Isra Mi'raj mengajarkan satu pelajaran penting. Hidayah tidak diberikan secara merata, tetapi diberikan kepada mereka yang siap menerima kebenaran dengan hati terbuka. Lebih dari itu, peristiwa Isra Mi'raj juga menjadi pengingat bahwa kesulitan adalah jalan menuju kemuliaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi hinaan, luka fisik, dan keputusasaan. Namun dari semua itu, Allah mengangkat beliau ke derajat tertinggi. Bagi kita, ini adalah pelajaran bahwa setiap ujian hidup, baik kehilangan, penolakan, atau kegagalan, bisa menjadi jalan untuk mendekat kepada Allah. Ujian tidak selalu berarti kemunduran. Kadang itu adalah pintu menuju kemuliaan yang tersembunyi. Isra Mi'raj juga menegaskan bahwa iman tidak diwariskan. Orang tua, keluarga, atau lingkungan yang soleh bukan jaminan seseorang beriman. Keyakinan harus tumbuh dari hati sendiri dan diuji melalui perbuatan nyata. Kisah para sahabat yang menerima peristiwa ini dengan iman menjadi teladan bagi kita. Percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, menjaga sholat, dan mengikuti petunjuknya adalah cara kita mengukuhkan iman di tengah keraguan dunia. Malam Isra Mi'raj bukan sekedar perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pelajaran bagi seluruh umat bahwa ketaatan, kesabaran, dan keyakinan akan mengangkat kita ke derajat tertinggi di sisi Allah, dan bahwa setiap doa dan ibadah yang tulus tidak akan pernah sia-sia. Saudaraku, dari kisah Isra Mi'raj ini, kita belajar satu hal yang sangat penting. Di balik ujian terberat, Allah menyiapkan kemuliaan terbesar bagi hambanya yang bersabar dan beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke langit bukan karena beliau mencari kemuliaan dunia, tetapi karena ketaatan dan kesabarannya menghadapi hinaan, kehilangan, dan kesulitan. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa hidup yang penuh tantangan bukanlah akhir, melainkan awal dari kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Sholat 5 waktu yang kita jalankan adalah pintu mi'raj pribadi kita. Setiap sujud adalah kesempatan untuk menguatkan hati, menenangkan jiwa, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Isra Mi'raj mengajarkan bahwa ketaatan kepada Allah, doa yang tulus, dan iman yang dijaga dengan baik akan menjadi jalan keselamatan dan kebahagiaan hakiki. Semoga kisah malam yang luar biasa ini menjadi pengingat dan cahaya bagi kita untuk selalu menjaga sholat, meningkatkan iman, dan bersabar dalam setiap ujian. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan agar lebih banyak saudara kita yang merasakan cahaya iman. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Cahaya Umat, di mana kita terus belajar, merenung, dan menyalakan kembali iman yang mungkin mulai redup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.